Ya, Anda kembali lagi di Kabar Petang. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Rizal Ramli. Pak Menko tadi ada bilang ini harus juga, yang ketiga tadi harus juga mengakomodir kepentingan pengusaha dan investasi. Tadi dikatakan bahwa ini kalau dihentikan, bagaimana nasibnya investasi yang sudah masuk, terus kontribusi yang sudah masuk. Karena ini untuk Pulau G ini kontribusinya membangun rusun di Dan Mogot, Pak. Ini bagaimana ke depannya? Pertanggungjawabannya Pemprov nanti seperti apa terhadap pengembang? Saya sih sederhana. Kalau memang ikutin aturan sesuai dengan tata ruang, tidak membahayakan kepentingan publik, kan kita kasih lewat. Contohnya tadi ada beberapa. Ada yang lain juga kita izinkan. Karena itu tadi mengakomodasi 3 kepentingan. Kepentingan negara, publik, kepentingan nelayan, kepentingan daripada investor. Tapi kalau ngawur, ya harus ditindak. Ngawurnya di mana Pak Menko Ya, Anda melihatnya? Membahayakan untuk lingkungan. Saya mau tanya sama gubernur. Gubernur ini mewakili kepentingan apa? Pengusaha saja atau mewakili kepentingan rakyat Jakarta? Mewakili kepentingan yang lebih besar. Ya, gubernur itu harus melaksanakan kebijakan negara dan negara ingin melindungi agar supaya risiko banjir sekecil mungkin, agar supaya dampak lingkungan hidupnya juga kecil, dan yang ketiga agar nelayan juga diakomodasi. Harusnya gubernur karena merupakan wakil dari pemerintahan pusat itu melaksanakan ini, jangan hanya pihak berbicara kepentingan pengembang yang itu aja gitu loh. Yang itu saja maksudnya itu? Hanya tertentu saja, pengembang tertentu saja. Lah, ya. Oke. Pertanyaan saya juga lihat dari pernyataan dari gubernur hari ini, Pak Menko mengatakan bahwa ini kenapa hanya Pulau G? Pulau-pulau yang lain kenapa bisa lanjut? Kenapa Pulau G sangat bermasalah? Yang lain pelanggarannya itu pelanggaran sedang. Apa bukan karena pengembangnya, Pak? Bukan koreksi. Dia bongkar tuh, ya kan? Harusnya tidak ada kanal, ya kan? Ini dibikin kanal, saya suruh bongkar dan mereka lakukan pembongkaran itu. Bayangkan itu pembongkarannya 300.000 meter kubik, biayanya juga lumayan besar. Ya, tetapi mereka mau ikutin aturan negara. Persoalannya ada pengembang yang merasa karena dekat dengan pejabat, bisa atur ini itu, bisa main seenaknya. Kalau saya tangkap artinya apakah sudah coba untuk direvisi nih Pak, yang Pulau G ini, tapi ternyata pengembangnya menolak begitu? Tidak bisa direvisi karena perusahaan seperti saya katakan tadi membahayakan. Di dalamnya itu ada jaringan listrik tegangan tinggi, ada pipa gas, itu kan membahayakan. Yang kedua mengganggu lalu lintas daripada kapal. Tadi pengembang yang dekat dengan penguasa itu maksudnya? Ya itu tebak sendiri lah, masa media nggak ngerti. Ada pernyataan dari Pak Gubernur, apakah karena ini Pulau G punya Podomoro makanya harus dibongkar begitu, Pak Menko? Loh kok ngaku sendiri? Apa karena itu? Ya saya nggak tahu hubungan Podomoro dengan yang berkuasa di Jakarta, tapi sebagai pejabat publik, kita harus mengakomodasi kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan bisnis. Kalau yang ini Anda lihat hanya seperti Presiden katakan, jangan semua ini didrive hanya oleh kepentingan bisnis swasta. Bisa rusak kita. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan kepentingan negara, publik. Presiden katakan reklamasi ini harus didrive oleh negara, bukan sebaliknya individu pengusaha gitu. Anda lihat sekarang sebaliknya? Saya nggak komentar lah begitu. Kenapa Pak Menko nggak mau komentar? Apa memang karena faktanya seperti itu? Artinya pemerintah provinsi sekarang didrive oleh individu, oleh pengusaha untuk program reklamasi ini, proyek reklamasi ini? Ya tentu seperti Ibu Susi pernah tanyakan. Ya Pak Gubernur ini mewakili satu pengusaha atau mewakili rakyat DKI? Itu yang harus jadi pertimbangan utama. Oke, kemudian yang jadi pertanyaan juga, setelah sekian lama, tapi mungkin jawaban Pak Menko akan kembali karena melanggar, tapi kenapa baru sekarang Pak? Kenapa baru kemarin ini diputuskan? Ya selama ini kan itu jadi masalah, diperdebatkan, diajukan oleh nelayan di pengadilan, dan dimenangkan para nelayan oleh PT UN, ya kan? Kami sendiri kan baru mengambil alih masalah reklamasi ini 2,5 bulan yang lalu. Sebelumnya kan selama semua sesuai dengan macam-macam ya silahkan. Tapi begitu menjadi masalah yang sifatnya nasional, kontroversi, kami ambil alih masalah ini, kita bikin komite gabungan yang terdiri dari
para pejabat yang profesional dan ahli-ahli, dan kita tarik kesimpulannya. Oke, Pak Menko, tapi apabila dampak dari pemberhentian proyek Pulau G ini adalah hengkangnya investor, gimana Pak? Apa tidak dipertimbangkan juga? Itu hengkang, nggak ada itu. Jakarta terlalu menarik sebagai daerah bisnis. Ya toh yang lainnya kita akomodasi, yang hanya melakukan pelanggaran ringan, administratif proses, kita kasih waktu untuk diperbaiki. Oke, Pak, tapi di dalam SK Jangan Gubernur... didramatisasi ya. Satu kasus didramatisasi untuk 17 kasus yang lainnya. Anda melihat ini didramatisasi, Ya, Pak Menko? pertanyaannya kayak gitu kan, investor hengkang kan hanya satu pengusaha, didramatisasi dengan 17 lokasi yang lain. Dan nggak mungkin juga hengkang. Bisnisnya hidupnya dari Indonesia kok, dari Jakarta. Apalagi sudah di SK itu disebutkan kan Pak, memberikan kontribusi 5% dari lahan yang sudah ada, dikurangi dari yang sudah dibangun PASUM dan PASOH, dan juga kontribusi lainnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Itu bagaimana Pak? Tidak mempertimbangkan ke arah sana ketika mengambil keputusan ini? Kita mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Bahwa ada masalah, ya kan? Ya tanyalah sama yang membuat komite. Ya itu sendiri kan sama KPK dipertanyakan komitmen-komitmen itu. Dipertanyakan, tapi sebenarnya masih... Proses sama KPK kan, kasus reklam kan masih diproses oleh KPK. Oke, kelanjutannya setelah satu pulau dihentikan untuk proklamasi atau proyek reklamasinya pun... Yang butuh waktu untuk evaluasi itu menyeluruh, kami minta kopi gabungan ini bekerja lagi 2 minggu setelah Lebaran selama 3 bulan. Tugasnya 2. 1, melakukan review terhadap 13 pulau-pulau yang lainnya, apakah masih ada yang melakukan pelanggaran berat, sedang, atau ringan. Yang ketiga adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi daripada kebijakan. Karena ini kan banyak sebetulnya Perpres yang sudah kadaluarsa dari zaman baheula, ya kan? Ada undang-undang yang lebih baru, yang termasuk lebih tinggi. Perpres yang digunakan dalam SK Pulau G ini juga kadaluarsa, Pak Menko. Ya, dan peraturan-peraturan yang baru, ini semua harus disinkronisasikan, diharmoniskan, dan mungkin kami akan sarankan nanti perubahan peraturan pemerintah atau Kepres supaya tidak terulang lagi kasus yang sama di masa yang akan datang, supaya bisa jadi benchmark untuk kasus-kasus reklamasi lainnya di luar Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Menko. Artinya tidak menyasar satu saja ya, 13 pulau lain akan dievaluasi begitu ya? Ya iseng banget. Baik, Pak Rizal Ramli, terima kasih atas waktu di Kabar Petang hari ini. Selamat malam. Demikian perbincangan saya dengan Menko Maritim dan Sumber Daya. Sekarang berikan ke Divi dan juga Sinta di studio. Ya, pemerintah telah membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat. Lalu bagaimana aktivitas terkini di Pulau G? Berikut penelusuran reporter TV One Rurin Rulianti bersama juru kamera Junaidi Saifuddin. Komite Gabungan dan jajaran menteri di bawah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman secara resmi telah membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Keberadaan Pulau G dinilai telah menyebabkan pelanggaran berat yang membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital. Kami akan mengajak Anda untuk menyeberang menuju Pulau G dan melihat langsung bagaimana aktivitas di sana. Inilah kondisi terkini Pulau G yang dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Dari pantauan kami, di atas pulau seluas 161 hektar ini tak ada lagi aktivitas dari pekerja proyek reklamasi. Padahal sebelumnya sejumlah alat berat terlihat aktif melakukan pekerjaan. Meski demikian, ada beberapa petugas yang masih menjaga pulau. Di perahu kami mendekat, banyak pekerja yang berada di Pulau G, sekitaran Pulau G tersebut, seperti mengusir kami untuk agar segera perahu kami menjauh dari sekitaran Pulau G dan memastikan kepada kami bahwa kami tidak boleh naik ke atas pulau, dan juga kami memastikan bahwa sudah tidak ada sama sekali aktivitas yang dilakukan di Pulau G. Dalam rapat koordinasi penanganan reklamasi Pantai Utara Jakarta, keberadaan Pulau G dinilai membahayakan karena di sekitar pulau terdapat kabel bawah laut yang menghubungkan jaringan nasional dan internasional.
Selain itu, sekitar 300 meter dari Pulau G ini juga terdapat pembangkit listrik tenaga uap Muara Karang. Dan jika proyek dilanjutkan, dikhawatirkan bisa menghambat pasokan listrik di wilayah Jakarta. Selain Pulau G, pemerintah juga memberikan peringatan bagi pengembang 3 pulau hasil reklamasi lainnya. Ternyata selain Pulau G, ada beberapa pulau lainnya juga yang sudah diputuskan oleh pemerintah seperti Pulau C, Pulau D, dan Pulau N. Namun pulau-pulau tersebut termasuk ke dalam pelanggaran sedang dan juga pelanggaran ringan. Sehingga bagi pihak pengembang yang mengembangkan ketiga pulau tersebut hanya ditekankan agar melakukan perbaikan dan juga pembongkaran. Dari Muara Angke, Jakarta Utara, Rin Rolianti, Junaidi Saifuddin, Rifki Kamal, TV One mengabarkan. Ya, selain Pulau G, Pulau C, D, dan N juga menjadi sorotan Komite Gabungan dan jajaran menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ketiga pulau tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran. Dari hasil pantauan tim TV One liputan kami, hingga hari ini aktivitas di Pulau C dan juga masih berjalan normal. Aktivitas pembangunan di Pulau C dan D biasanya semakin terlihat pada malam hari. Kedua pulau itu dikelola oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Pihak pengembang kini harus melakukan perbaikan, yakni membongkar dan juga membangun kanal selebar 100 meter dengan kedalaman 8 meter.